Hai adik-adik dan juga saudara-saudara semua dimanapun berada yang pengen sukses dan pengen belajar berstudi di Jerman, ikuti terus channel saya ini yang akan memberikan kursus bahasa Jerman dari level yang dasar sampai nanti di level yang tingkat mahir. Ikuti setiap video yang akan saya tayangkan di dalam channel saya. Belajar di rumah bahasa Jerman. Salam sukses selalu buat kita semua. Selanjutnya, untuk kata benda plural ini tidak sesederhana dalam bahasa Inggris. Pembentukan kata benda plural dalam bahasa Jerman ada beberapa kategori. Di situ ada contoh, misalkan kata Schüler yang artinya itu adalah ballpoint tinta begitu. Der Schüler, bentuk pluralnya tetap sama, hanya saja tentu kata sandangnya berubah ya. Die Schüler ya, singular der Schüler, pluralnya die Schüler. Jadi ada kata benda yang bentuk pluralnya tidak mengalami perubahan. Kemudian bagian kolom yang kedua di sini ada kata benda yang bentuk pluralnya ditambah dengan s. Ini contohnya der Kuli. Der Kuli itu singkatan dari Google Schreiber, artinya adalah ballpoint. Pluralnya adalah die Kulis, jadi ditambah dengan s. Contoh lain misalkan kata das Auto, ya, mobil, itu pluralnya die Autos. Atau radio, misalkan das Radio, itu pluralnya juga die Radios, jadi ditambah dengan s. Kemudian ada kata benda yang bentuk pluralnya adalah dengan ditambah huruf n. Contohnya ini kata die Lampe, bentuk pluralnya die Lampen. Ya, die Lampe, die Lampen. Kemudian ada yang berikutnya, kata benda bentuk pluralnya itu ditambah dengan huruf e. Contohnya das Heft, pluralnya adalah die Hefte. Das Heft, die Hefte. Kemudian ada juga yang ditambah akhiran en ya, atau nen. Contohnya die Lehrerin, guru perempuan. Kalau bentuk pluralnya menjadi die Lehrerinnen. Ya, die Lehrerin, pluralnya die Lehrerinnen. Kategori yang berikutnya, kata benda itu bukan saja mendapatkan tambahan huruf di belakangnya, tetapi vokal di depan itu mengalami perubahan. Misalkan dari A menjadi A umlaut, dari O menjadi O umlaut, dari U menjadi U umlaut. Ya. Contohnya der Stuhl, kursi ya, der Stuhl. Pluralnya adalah die Stühle. Ya, der Stuhl, pluralnya menjadi die Stühle. Ya, jadi U-nya menjadi U umlaut. Kemudian ada lagi yang akhirannya itu adalah er, dan di bagian depan vokal kata bendanya mengalami perubahan. Misalkan das Buch berubah menjadi die Bücher. Das Buch menjadi die Bücher. Ya, jadi ada beberapa kategori untuk pembentukan kata benda plural. Kalau dalam bahasa Inggris hanya ditambah s atau es, ya sangat simple, sederhana. Tapi kalau bahasa Jerman ada beberapa kelompok. Ada yang tidak mengalami perubahan bunyinya, ada yang ditambah dengan huruf s bagian akhir, kemudian ada yang ditambah dengan huruf n, ada yang ditambah dengan huruf e, ada yang ditambah dengan
nen atau en, kemudian ada yang selain ditambah huruf E, tetapi juga vokal di depan mengalami perubahan. Atau di belakangnya ditambah dengan ER dan vokalnya mengalami perubahan. Satu hal lagi, dalam bahasa Jerman untuk kata benda ada yang disebut dengan kompositum, yaitu penggabungan dua kata atau lebih. Jadi misalkan dari kata Sprache yang artinya bahasa dan kemudian kata Schule sekolah, ini dua-duanya kata benda feminim ya. Die Sprache ditambah kata benda die Schule kemudian menjadi kata die Sprachschule artinya sekolah bahasa. Kemudian misalkan kata das Wort ditambah dengan kata das Buch. Das Wort ditambah kata das Buch. Kemudian di sini menjadi kata das Wörterbuch yang artinya kamus. Ya, artinya kamus. Das Wörterbuch. Das Wort artinya kata, das Buch artinya buku, das Wörterbuch itu artinya kamus. Kemudian kata der Kurs ditambah kata das Buch menjadi das Kursbuch. Kurs itu kursus, Buch itu buku, das Kursbuch artinya buku kursus. Nah, perhatikan di dalam catatan di warna kuning di sini, dalam kotak warna kuning di sini, bahwa dalam sebuah kompositum kata sandang yang digunakan atau kata sandang yang berlaku adalah kata sandang pada kata yang di belakang. Jadi dari die Sprache ditambah die Schule, kata sandang yang berlaku adalah untuk kata die Schule. Kebetulan dua-duanya feminim. Kemudian das Wort dan das Buch, kata sandang yang berlaku adalah kata sandang das Buch. Kebetulan ini sama-sama kata benda netral. Nah, tetapi perhatikan untuk contoh yang ketiga, der Kurs itu kata benda maskulin, das Buch itu kata benda netral. Ketika der Kurs ditambah das Buch, maka kata sandangnya yang berlaku adalah das, ya, das Kursbuch. Jadi bukan der Kursbuch, tetapi das Kursbuch. Oke, ini penjelasan untuk kata benda dalam bahasa Jerman. Silakan saudara tonton video ini mungkin 2-3 kali atau coba perhatikan dengan baik secara pelan-pelan. Karena memang untuk kata benda dalam bahasa Jerman agak lebih kompleks dibandingkan dengan kata benda ataupun dalam bahasa-bahasa yang lain, khususnya bahasa Indonesia misalkan atau bahasa Inggris. Dalam bahasa Jerman, kata benda dibedakan antara maskulin, feminim, neutral, kemudian ada kata benda singular, ada kata benda jamak, dan seterusnya. Oke, sampai ketemu di sesi yang berikutnya.